Boleh. Nyari HP yang kayak gimana? Yang buat kamera sama RAM gede sih. Oke, kalau RAM gede sih bisa ngambil Redmi Poco X5, kalau enggak iPhone 11 ini sih. Kalau Poco harganya berapa? Kalau Poco tuh di 3,6 aja. Kameranya di 128 megapiksel. IP Kalau IP di 32 megapiksel. harganya berapa IP? Harganya ya 5,6 lah. Udah paling murah sih itu, Mas. Terus kebetulan kalau misal nih ya, Mas itu punya budget berapa? Kalau lagi kurang, cuman ya ada paling. Oh iya, pas banget. Kalau misal budgetnya kurang bisa kredit, Mas. Nah, kalau misal untungnya kredit itu bisa dapat bonus-bonus dari kita. Seperti contoh itu ada dapat earphone ataupun minyak wangi. Jadi Mas ini bersedia buat kredit atau enggak? Boleh deh, kredit aja. Ini mau ngambil HP yang mana jadinya? IP aja dah. IP aja ya. Ya, boleh dicek dulu, Mas. Yang dibuka. Oke. Saya bikin listnya dulu ya, ini namanya buat ininya. Buat data Masnya. Ya. Kebetulan Mas pakai bank apa? Bank BRI. Pakai bank BRI ya. Nomor rekeningnya berapa, Mas? 08776655. Oke. Ya. Sebentar. Boleh saya minta? Boleh. Oke. Terangan. Oke. Data diterima, udah diterima dan di sini sebelumnya Mas itu juga untuk akadnya itu Ya. bahwa Masnya mau cicilan berapa bulan? Ada 6, 8, 12. 6 boleh deh, 6. Nah, kalau misalnya 6 bulan itu kena cicilan sekitar 20% per bulannya, Mas. Jadi, misal Mas dari harga 6 juta. 6 juta, dia berapa cicilan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan, berarti 6 juta, berarti per bulan itu 1 juta per bulannya. Nah, kena bunganya itu sekitar 10% ataupun 600.000. Jadi, Mas tiap bulan itu harus bayar 1.600.000. Pasti dia, Mas. Sudah. Oke, siapa sih? Boleh dibawa pulang, Mas? Kasih Mas. Yoi. Kelas. Buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini podcast kita Borneo. akan membahas video tugas kita yang tadi, akan mereview Terkait dengan Terkait pembahasan dengan- yaitu riba sebenarnya itu haram atau tidak sih? Yes. Oke. Jadi kita bahas dimulai dari kalau menurut dari Adin, sebenarnya itu riba itu haram nggak sih? Kalau menurut saya sih haram, karena kan riba itu kan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak konsumen sama satu lagi itu yang dari pihak yang pemberi syarat-syarat untuk kayak kredit itu yang berujung pada riba dari konsumen itu sendiri kan. Tanpa kita sadari, konsumen itu tuh belum tentu keuangan itu memenuhi untuk membayar keharusan atau kewajiban yang harus dibayar kepada pihak yang memberi riba itu. Oke, makasih Adin. Tapi sejujurnya kalau misal riba itu yang dibahas itu dari akad yang awalnya terlebih dahulu. Jadi kalau misal riba, akadnya itu tujuannya itu buat apa? Kalau misal tujuannya untuk buat berutang, buat untuk mencari untung, itu masuknya haram. Karena untuk utang dan untung itu bakal ngebahas tentang makin merembet ke dalam bunga yang bakal nantinya itu bakal menjerumuskan uangnya itu terus naik dengan adanya bunga. Oke, lanjut yang kedua itu Raffi gimana? Kalau dari saya untuk terkait kredit, kalau misalnya kreditnya itu syariah, dia sistem pembiayaan yang dilakukan berdasarkan itu prinsip Islam tanpa riba atau grahar atau masyir, perjudian. Tapi kalau misalnya kreditnya itu riba, berarti dia haram. Terus kemudian itu ada mengapa riba haram, karena eksploitasi dan ketidakadilan. Pinjaman harus membayar lebih dari yang dipinjam. Nah, sejujurnya Allah juga sudah memberikan ayat pada Al-Baqarah ayat 275 yang artinya itu 78.
Oh, pasal Oke, 278. maaf, Maksudnya 278 dalam Al-Quran. yang membahas tentang riba dan bakal dibacain oleh teman saya itu Iqbal Iqbal. Rehaki. Silakan, Iqbal. Bal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya Yang artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman. Jadi kesimpulannya buat teman-teman kalau misal memang lagi nggak butuh-butuh banget, terus lagi nggak penting-penting banget buat butuhin suatu barang, kalau bisa jangan ngambil kredit, Yang memaksakan. jangan memaksakan. Kayak contohnya teman saya tadi yang namanya Alfa itu, kalau bisa mau beli itu pakai kredit. Kalau bisa menabung ataupun mengutang, tapi pakai jalur teman dengan akad yang jelas, tanpa ada iming-iming bunga dan tidak memberatkan di suatu hari nantinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan saya Muhammad Adi Permana Kusuma. Di sini saya akan membacakan tentang definisi dari ijtihad. Nah, ijtihad itu dalam istilah fikih atau hukum Islam disebut adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang ulama atau oleh seseorang baik diri sendiri guna memahami dan menetapkan hukum Islam terkait suatu masalah yang tidak dijelaskan secara langsung, baik itu dari Al-Quran, hadis, ataupun dari perkataan-perkataan dari sahabat ataupun yang lainnya. Nah, ijtihad sendiri itu berasal dari kata jahada yang berarti berusaha keras atau berupaya. Dalam konteks penjelasan definisi ini, ijtihad itu berarti usaha atau upaya seseorang untuk memahami dan menggali hukum Islam dengan metode yang sistematis. Sudah. Oke, selanjutnya ada jenis istijat fardi yang artinya adalah istijat yang dilakukan oleh seseorang individu yang memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Yang kedua, ada istijat jama'i. Sedangkan istijat jama'i adalah istijat yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama dalam suatu forum seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menetapkan fatwa bersama. Dan ini contoh ijtihad dari zaman Nabi sampai sekarang. Yang pertama itu zaman Nabi Muhammad. Nabi pernah mengutus sahabatnya yaitu Mu'az bin Jabal ke Yaman buat jadi hakim. Pas ditanya gimana caranya dia menentukan hukum kalau nggak ada Al-Quran dan hadis, Mu'az bilang, saya akan pakai Al-Quran, kalau nggak ada di situ saya lihat hadis. Kalau di hadis juga nggak ada, saya pakai akal saya buat ijtihad. Nabi langsung setujui, artinya ijtihad itu penting buat menghadapi hal-hal yang nggak ada aturannya secara eksplisit dalam Islam. Nah, yang kedua itu ada zaman sahabat. Jadi ada satu kejadian di mana Nabi Muhammad ketika sedang perang, yaitu pada Bani Quraizah. Nabi nyuruh pada sahabatnya untuk nggak sholat asar. Jadi ibaratnya ada sahabat, ada dua sudut pandang yang terjadi di sini. Jadi ada sahabat yang tetap melakukan sholat, terus ada juga yang mengira bahwa kita tuh berangkat harus terburu-buru agar supaya nanti nyampai di tempat itu bakal sesuai dengan jam asar. Nah, yang ketiga ada pada zaman sekarang, di era modern banyak banget hal yang nggak ada di zaman dulu. Misalnya bank syariah. Dulu nggak ada bank, sekarang ulama bikin sistem yang sesuai dengan Islam. Yang kedua ada investasi kripto. Ini lagi banyak dibahas, para ulama pakai ijtihad buat nentuin halal haramnya. Yang ketiga hukum transaksi digital. Gimana cara jual beli online biar tetap sesuai syariat? Ini juga hasil dari ijtihad para ulama. Jadi kesimpulannya itu ijtihad itu dalam bahasa itu mencari solusi dalam Islam terhadap masalah-masalah yang baru. Walaupun zaman terus berubah, Islam tetap berjalan sesuai dengan zamannya.